Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM. Teman-teman pebisnis, teman-teman marketing, teman-teman sales, teman-teman after sales service, bertemu kembali dengan saya. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengapa kita mesti implementasi CRM. Ya, nanti kita akan bahas ada 10 alasan pentingnya implementasi CRM. Seperti teman-teman ketahui bahwa CRM adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menciptakan pelanggan loyal. Customer Relationship Management dengan cara memaksimalkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga tercipta loyalitas, ya, mereka beli lagi, bahkan merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. Nah, CRM itu apa? Customer Relationship Management. Intinya di dalam CRM, teman-teman, bahwa kita memaksimalkan interaksi kita dengan pelanggan. Interaksi yang benar akan menghasilkan relationship. Maka dalam CRM ada Customer Relationship Management yang jadi kata kuncinya adalah relationship. Bagaimana perusahaan punya relationship yang baik dengan pelanggan. Mudahnya begini. Jadi kita punya pelanggan yang kita wadahi dalam database. Kemudian pelanggan itu kita analisa. Kita sebut Customer Portfolio Analisa. Sehingga kita memahami siapa pelanggan kita, bagaimana potensi masing-masing pelanggan kita, kemudian kita segmentasi. Nah, setelah itu kita membuat benefit sesuai dengan profil masing-masing segmen, sesuai dengan portofolio masing-masing pelanggan yang kita miliki. Membuat benefit atau value proposition. Sehingga benefit yang kita buat sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Nah, selanjutnya teman-teman, benefit inilah yang kita berikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program loyalty. Intinya berarti dalam CRM, bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan, yang dikomunikasikan adalah benefit. Benefit yang benar akan menghasilkan relationship akan menghasilkan loyalitas. Kurang lebih seperti itu. Artinya jangan sampai kita ngobrolnya salah. Memberikan benefitnya bukan itu yang dimaui oleh pelanggan. Nah, itu yang ada di dalam CRM. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas 10 alasan kenapa teman-teman mesti memaksimalkan implementasi CRM. Yang pertama, teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM? Bahwa relationship itu sangat penting. Relationship itu unik. Nah, biasanya kita akan bercerita bahwa faktor loyalitas itu ada banyak, utamanya ada 3, yaitu value yang kita berikan kepada pelanggan, brand yang kita miliki, dan yang ketiga ada relationship. Nah, sayangnya value itu seperti apa? Value itu ya harga, kualitas produk yang kekinian, diskon, beli 1 gratis 1, pelayanan, gratis biaya kirim, itu value. Nah, apakah value kita sebaik apa? Nah, itu akan mempengaruhi apakah pelanggan itu akan membeli produk kita lagi, membeli lagi atau tidak. Nah, yang kedua, teman-teman, brand. Seberapa baik brand kita dikenal. Seberapa baik brand kita mudah ditemukan, seberapa baik brand kita diasosiasikan positif oleh pasar atau pelanggan atau calon pelanggan. Nah, sayangnya teman-teman, value ataupun brand ini mudah sekali ditiru oleh kompetitor. Mudah ditiru, kemudian mudah dimodifikasi. Kalau kita memberikan diskon 10%, kompetitor memberikan diskon 15%. Pindah nggak? Bisa jadi pindah. Kita ikut-ikutan memberikan diskon 15% plus gratis biaya kirim, kompetitor 15% plus biaya kirim plus hadiah, pindah lagi. Nah, maka value ini mudah sekali ditiru dan mudah sekali
dimodifikasi, dan tingkat loyalitas yang disebabkan oleh value. Kalau misalnya value-nya tadi dalam bentuk finansial, diskon, poin, itu mudah sekali berpindah. Nah, ada satu hal yang tidak mudah ditiru dan tidak mudah dimodifikasi, yaitu relationship. Bayangkan kalau misalnya teman-teman punya pelanggan itu teman mancing, teman komunitas motor, gitu ya. Kemudian hari Sabtu Minggu kita menemani pelanggan hobinya apa, yaitu relationship. Nah, relationship ini sangat kuat, dan di dalam CRM kita diajarkan bagaimana membangun relationship antara kita dengan pelanggan. Nah, itu alasan pertama mengapa kita mesti implementasi CRM, karena CRM mengajarkan bagaimana kita membangun relationship yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, teman-teman, kita harus mengenal pelanggan dengan baik. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita mengenal pelanggan dengan baik, karena CRM membangun database, kemudian melakukan segmentasi pelanggan, melakukan profiling pelanggan, sehingga kita mengenal pelanggan. Nah, kalau di dalam gambar di belakang itu saya cantumkan siklus pelanggan, mulai dari suspek, prospek, initial customer, repeater, kemudian loyal. Itu akan terjadi ketika dari level 1 ke level 2, dari suspek ke prospek, teman-teman melakukan delivery benefit. Dari repeater menjadi loyal karena teman-teman melakukan delivery benefit. Nah, delivery benefit baru akan bisa dilakukan, membuat benefit yang tepat ketika teman-teman memiliki data pelanggan. Itulah mengapa di dalam CRM kita diajarkan bagaimana membangun data pelanggan, bagaimana mengelola data pelanggan, dan melakukan analisa data pelanggan, sehingga kita mengenal pelanggan kita dengan sangat baik. Yang ketiga, teman-teman, alasannya adalah bahwa seringkali kita menawarkan produk yang salah kepada calon pelanggan. Itu artinya semakin tepat produk yang kita tawarkan, semakin tinggi tingkat keberhasilan pelanggan akan membeli produk kita. Nah, CRM mengajarkan kita bagaimana melakukan segmentasi pelanggan. Pelanggan ini sukanya produk apa, pelanggan ini sudah pakai produk apa, pelanggan ini punya keluhan apa, pelanggan ini punya kebutuhan apa, sehingga kita tidak salah menawarkan produk kepada pelanggan. Nah, CRM mengajarkan bagaimana kita melakukan segmentasi, kemudian melakukan profiling, sehingga produk yang kita tawarkan tepat sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita. Yang keempat, teman-teman, alasan mengapa kita harus implementasi CRM adalah hukum Pareto. Kalau misalnya teman-teman punya 100 pelanggan, tentu kontribusi dari 100 pelanggan itu berbeda-beda. Ada yang setahun 100 juta, ada yang setahun 50 juta, ada yang setahun bahkan cuma 1 juta, atau bahkan 1 tahun tidak belanja sama sekali. Maka kontribusi total penjualan dari teman-teman bisa jadi disumbang dari 20%. 80% omset teman-teman disumbang oleh 20% pelanggan. Nah, itu bunyi dari hukum Pareto. Nah, di situ saya contohkan 5% pelanggan menyumbang 83% omset dari vitamin tersebut. Artinya kalau misalnya si vitamin ini kehilangan 5% pelanggan yang top di atas, artinya dia kehilangan 85% omsetnya. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita memperlakukan pelanggan yang 5%, memperlakukan pelanggan yang 20%, sehingga kita bisa mempertahankan omset dengan baik. Karena semakin penting pelanggan di dalam piramida atas diperlakukan dengan lebih baik. Nah, CRM memungkinkan kita memberikan layanan semakin baik kepada pelanggan yang ada di level semakin atas.
Nah, itu alasan keempat kenapa kita mesti implementasi CRM. Berikutnya teman-teman, ini alasan kelima. Ini grafik yang dipresentasikan tahun 2012 dalam buku Romancing the Customer, tapi rasanya masih relevan dengan kondisi saat ini. Di situ dijelaskan bahwa 68% pelanggan kita pergi, tidak menjadi pelanggan kita lagi, dikarenakan servis yang buruk. Kalau bahasa kita, ya 68% pelanggan pergi karena kita cuekin. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada interaksi yang baik, sehingga relationship-nya tidak terbangun, keluhan tidak sampai, keinginan tidak dipenuhi, terjadilah 68% pelanggan itu pergi. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita membangun interaksi. Membangun interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Disebut kontak manajemen. Ada pelanggan yang dikunjungi, ada pelanggan yang ditelepon, ada pelanggan yang ditawarkan diskon, ada pelanggan yang diundang gathering, ada pelanggan yang diberikan edukasi gratis, dan seterusnya beda-beda. Nah, itu yang diajarkan di dalam CRM disebut dengan kontak manajemen. Tujuannya apa? Supaya 68% pelanggan itu tidak terjadi pergi meninggalkan bisnis kita. Maka kita berikan layanan yang baik dengan cara kita melakukan interaksi yang benar kepada pelanggan melalui kontak manajemen yang ada di dalam Customer Relationship Management. Yes, sekarang ke-6, no data, no business. Itu intinya. Dengan implementasi CRM, kita memiliki data pelanggan yang sangat baik, kemudian sesuai dengan bisnis kita, kemudian informasi tentang pelanggan yang kita perlukan ada, kita bisa memilah-milah pelanggan, sehingga kita bisa memaksimalkan bisnis karena kita memiliki data pelanggan yang baik. Intinya no data, no business. Jangan sampai kita membuat program, kita membuat benefit, dasarnya adalah asumsi. Kenapa menggunakan asumsi? Ya karena kita tidak punya data pelanggan. Kompetitor buat diskon 10%, ikut-ikutan diskon 10%. Kompetitor membuat acara gathering, ikut-ikutan membuat acara gathering. Siapa tahu baik buat pelanggan. Nah, siapa tahu itu artinya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita memiliki data pelanggan yang sangat baik, sehingga semua program, semua benefit, semua services berdasarkan data pelanggan yang kita miliki. Selanjutnya, di dalam bisnis, kalau misalnya kita menawarkan kepada 100 calon pelanggan, 10 beli, artinya closing rate kita 10%. Menawarkan kepada 100 pelanggan, 40 beli, closing rate kita 40%. Nah, tinggi rendahnya closing rate itu ditentukan oleh 4 faktor. Mulai dari produk yang kita tawarkan, program yang kita tawarkan, kemudian siapa yang kita tawari, siapa yang menawarkan, dan yang keempat adalah faktor relationship. Nah, dari 4 faktor ini, 4-4-nya bisa teman-teman maksimalkan dengan cara implementasi CRM. Contoh, kalau pelanggan yang ditawari, kalau kita punya 100 pelanggan, bisa jadi yang kita tawari itu cuma 5 pelanggan yang sesuai dengan produk. Kalau kita punya 100 pelanggan, bisa jadi hanya 50 pelanggan yang kita tawari. Artinya kita menawarkan kepada pelanggan yang tepat. Kok bisa? Bisa, karena kita memiliki data pelanggan yang baik di dalam CRM kita. Kemudian relationship. Dengan implementasi CRM, relationship itu terbangun. Semakin baik relationship, closing rate kita juga akan semakin baik. Nah, inilah menjadi alasan mengapa kita mesti implementasi CRM. Closing rate meningkat dengan implementasi CRM. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa kita menawarkan produk yang benar. Betul bahwa dengan implementasi CRM kita tidak menawarkan produk yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Karena kita mengenal pelanggan kita dengan baik. Semakin baik, semakin sesuai produk yang kita tawarkan, semakin tinggi closing rate kita. Dan ini terjadi ketika kita implementasi CRM. Itu alasan ke-7.
Nah, CRM memungkinkan teman-teman melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan lifetime value. Karena faktanya dalam bisnis, ya tadi di dalam Pareto juga dijelaskan bahwa 80% bisnis kita dikontribusi oleh 20% pelanggan. Tadi 83% omset disumbang oleh 5% pelanggan. Itu di dalam produk vitamin tadi. Artinya apa? Sebenarnya ya kita bisa fokus kepada pelanggan-pelanggan besar saja untuk memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan misalnya kita punya 1000 pelanggan, kita tidak punya effort untuk memberikan layanan kepada 1000 pelanggan dengan cara yang sama. Ada yang divisit sebulan sekali, ada yang divisit 2 bulan sekali, tapi ada yang divisit sebulan 5 kali. Semakin penting pelanggan, semakin besar kontribusinya, maka layanan kita semakin baik. Nah, customer lifetime value, contoh kalau misalnya saya punya pelanggan itu belanja kepada saya setahun 10 juta. Nah, dengan pelayanan yang baik, dengan penanganan yang baik, pelanggan ini saya bisa pertahankan minimal 10 tahun. Artinya, uang saya kepada pelanggan itu ada 100 juta. Lifetime value dari pelanggan tadi 100 juta. Kalau saya tahu pelanggan tadi nilainya 100 juta, maka saya akan berikan pelayanan, perlakuan yang sangat baik. Ya, kalau setahun cuma 10 juta, kalau setahun 100 juta, berarti ada uang 1 miliar saya yang ada di dalam pelanggan itu. Maka kita akan berikan pelayanan yang baik, perhatian yang baik kepada pelanggan-pelanggan dengan lifetime value yang besar. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita menghitung customer lifetime value. Sehingga kita tahu mana yang harus diberikan pelayanan lebih baik, mana yang diberikan pelayanan standar, mana yang diberikan pelayanan sesuai dengan kontribusi pelanggan, ya pelanggan kelas D misalnya. Itu alasan ke-8 bahwa faktanya kita tidak membutuhkan banyak pelanggan, hanya beberapa pelanggan besar yang jadi fokus kegiatan kita. Alasan berikutnya, teman-teman, mengapa teman-teman harus implementasi CRM? Bahwa faktanya pelanggan itu sebelum membeli barang, dia akan bertanya kepada orang lain, ya, check and recheck, bener nggak barang ini bagus? Maka dia tanya kepada orang yang sudah pernah menggunakan. Minta pertimbangan kepada orang lain. Bayangkan kalau kita punya pelanggan yang mau mereferensikan produk kita, layanan kita kepada calon pelanggan lain, maka bisnis kita akan berjalan dengan sangat baik karena banyak pelanggan yang mau merekomendasikan bisnis kita kepada pelanggan lain. Nah, di dalam CRM itu ada strategi namanya 4R, relationship, retention, referral, dan recovery. Maka pada saat teman-teman implementasi CRM, teman-teman akan belajar bagaimana referral ini bisa dimaksimalkan sehingga pelanggan yang teman-teman miliki itu menjadi duta untuk menawarkan atau mengenalkan, merekomendasikan produk kita kepada calon pelanggan yang lain. Nah, itu referensi itu penting dan CRM mengajarkan bagaimana kita membuat pelanggan kita mau melakukan referral atau mereferensikan produk dan layanan kita kepada calon pelanggan yang lain. Yes, alasan yang ke-10 ya, 10 alasan dan sekarang alasan yang ke-10 bahwa kalau misalnya kita punya pelanggan loyal, anggap saja kita memerlukan biaya $1 untuk melakukan kegiatan relationship kepada dia, memaintain dia $1. Tapi teman-teman, untuk mendapatkan pelanggan baru itu kita memerlukan $5-10. Artinya 10 kali lebih mahal dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Bayangkan kalau misalnya pelanggan kita adalah pelanggan baru semua. Profit kita berarti 1/10 dari seharusnya kalau omset kita dari pelanggan existing. Gitu ya. Artinya biaya untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan biaya retensi pelanggan.
apalagi teman-teman kalau misalnya pelanggan tadi sudah pindah ke kompetitor. Pindah ke kompetitor, maka effort, biaya untuk mengembalikan pelanggan itu kembali ke bisnis kita itu bisa 50-100 kali lebih mahal. Ada kegiatan recovery, ada kegiatan diundang gathering dulu, ada kegiatan survei, semuanya biaya. Bayangkan kita punya pelanggan yang cukup melakukan kegiatan WA sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, tapi dia tetap memiliki hubungan baik dengan kita, beli lagi. Biayanya berapa? Ya biaya WA aja. Relatif gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya mencari pelanggan baru, maka kita harus melakukan kegiatan pameran, kegiatan promo, kemudian ikut misalnya PRJ kalau di Jakarta gitu ya. Itu biayanya mahal sekali hanya untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan itu tidak perlu terjadi biaya itu keluar ketika kita menggunakan biaya itu untuk retensi pelanggan yang sudah ada. Oke teman-teman, itu adalah 10 alasan mengapa teman-teman mesti implementasi CRM, Customer Relationship Management. Apabila teman-teman ingin informasi lebih detail lagi tentang 10 alasan implementasi CRM, ya teman-teman bisa masuk ke website belajartentangcrm.com. Nah, belajar tentang crm.com, di sana ada penjelasan lebih detail. Kemudian tanggal 4 Juli juga akan ada kelas tentang 10 alasan mengapa kita harus implementasi CRM. Cara registrasinya juga ada di sana di www.belajartentangcrm.com. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman semuanya dalam melakukan manajemen pelanggan sehingga bisnisnya terus berkembang, jumlah pelanggan loyalnya semakin banyak, retensi pelanggannya semakin baik, dan sekali lagi sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.